Alhamdulillah 3 pemain keturunan ini akan dinaturalisasi dalam waktu dekat untuk timnas senior. Hitung-hitungan Garuda Pertiwi lolos ke putaran Piala Asia dengan kombinasi pemain keturunan dan lokal. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Di tengah persiapan timnas U23 yang akan main di Piala AFF, tentu kita juga harus terus memantau gimana soal timnas senior. Entah itu soal performa pemain di klub, hingga udah pasti soal penambahan pemain. Yep, suka nggak suka, kita memang masih butuh beberapa pemain lagi untuk menambah kedalaman. Dan di beberapa posisi, seperti misalnya penyerang ataupun gelandang, fair aja kita butuh. Kalau untuk posisi sekarang, ya aman lah. Apalagi kita masih punya pemain seperti Ilkan yang so pasti nggak akan diabaikan gitu aja sama Coach Patrick. Apalagi jika dia perform bersama Ipswich di Championship. Nah, menurut Exco PSSI Pak Arya, kalau soal penambahan pemain masih akan didiskusikan. Nanti, lihat nanti. Begitulah kira-kira jawabannya. Akan tetapi, merujuk pada yang udah-udah, PSSI memang sering menghadirkan kejutan. Dan dalam hal ini, ada 3 pemain terdekat yang bisa jadi opsi, seperti Lorin Ulrich, Dean Zembergen, dan Pascal Schreik. Jika mereka terbuka, maka selama itu juga PSSI gak akan menyia-nyiakan kesempatan. Pun begitu dengan Jairo Ridwell. Semua tahu kalau Jairo yang susah adalah soal administrasi, yang kasusnya 11-12 mirip Markenpass, walaupun agak lebih kompleks. Namun dalam hal ini, diketahui PSSI masih terus akan coba mencari celah, termaksud ke FIFA. Karena biar gimana pun, pemain seperti Jairo akan sangat memberikan impact di lini tengah timnas Indonesia. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan berlangsung sangat-sangat ketat. Kita di sini nggak bicara soal faktor non-teknis dan akan lebih fokus untuk soal-soal teknisnya. Nah, semua tahu kalau di putaran keempat hanya juara grup lah yang berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara posisi kedua akan melanjutkan perjuangan ke putaran kelima Asia untuk kemudian bertarung dengan tim dari benua lain. Maka dari itu, agar segera menerbangkan impian tampil di pentas dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkan putaran keempat dengan baik, dengan menjadi juara grup apapun caranya. Pokoknya, nggak boleh sampai menjadi juru kunci grup. Hanya tambang nikel yang wajib berhenti, sedangkan laju timnas ke Piala Dunia amit-amit deh. Kan gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah tim yang bisa bermain dengan bagus dalam situasi penuh tekanan, pastinya tim pelatih harus bisa menentukan segalanya dengan bijak, mulai dari pemilihan pemain hingga penentuan taktik. Dan di bulan September nanti, harapannya tim pelatih bisa 100% melakukan eksperimen saat bersuak Kuwait serta Lebanon dalam uji coba. Kemudian, meskipun Kluivert udah bilang kalau dia puas dengan skuad yang ada, akan tetapi nggak bisa dipungkiri jika kita masih butuh beberapa tambahan lagi agar kedalaman skuadnya makin tebal. Bayangin, semisal di lini depan amit-amit oleh kenapa-kenapa, terus di lini tengah misal Pelupesi juga demikian. Beneran, itu udah bikin masalah yang cukup pelik. Kalau soal kiper, back, ataupun winger, insya Allah lah semuanya aman. Tapi buat urusan yang tadi, hayo loh, faktanya kita emang gak punya pemain pelapis yang levelnya minimal, mendekati oleh ataupun gelandang bertahan yang bisa seperti Joy Pelupesi. Yap, dalam hal ini, ketika ditanya oleh media, Pak Arya Sindulingga menegaskan, jika semua elemen akan melihat lagi soal masalah ini, kita lihat nanti. Ada atau tidak, kita lihat saja. Begitulah penegasan dari beliau. Yap, menurut berbagai sumber untuk sekarang, setidaknya ada 3 pemain yang kalau terbuka, semuanya banner-banner langsung bisa digas. Untuk pos penyerang, Dean Zembergen sudah menyatakan siap kapan saja andai PSSI membutuhkan. Yap, Dean sendiri dirasa adalah pelapis yang cocok untuk oleh Rumini. Di musim 2024-2025, penyerang 23 tahun milik Vivian Loini mampu mengemas 5 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan. Tipikal mainnya adalah striker modern, yang mana artinya ia tidak cuma sekedar menunggu bola di depan, tapi juga bisa menjadi pembuka ruang yang bagus. Kemudian, dengan tinggi 188 serta postur ideal, ia juga bisa jadi andalan buat bola atas, serta jadi pemantul yang baik. Intinya, dia akan sangat berguna andai bisa diberikan kesempatan. Berikutnya adalah Lorin Ulrich, gelandang kreatif milik Stuttgart 2.
bisa jadi andalan target utama PSSC untuk bisa menjadi pengatur serangan timnas Indonesia untuk jangka panjang. 23 penampilan dengan 3 gol, serta 7 assist di musim 2024-2025 menjadi bukti bagaimana berbakatnya pemain 20 tahun tersebut. Yep, Ulrich yang sebelumnya mengatakan jika ia tinggal menunggu panggilan PSSC untuk membela timnas Indonesia, memang dirasa adalah potensi yang asli Eman Paul. Lagi mana? Sebagai pemain nomor 10 kreatif, ia tidak cuma lihai soal urusan passing, tapi juga dibekali dengan kemampuan skill olah bola, terutama dribble yang oke, serta kemampuan syuting jarak jauh yang akurat. Dan dilihat dari grafik, mulai dari U17, U19, hingga kini di tim saat Live Stuttgart 11 yang berkompetisi di Divisi 3. Ulrich memang sanggup mencatatkan statistik yang tergolong mantap. Di U17, dia bikin 12 gol dan 12 assist dari ke-20. Di U19, dia bikin 3 gol dan 4 assist dari 21 penampilan. Dan di level sekarang, dengan 6 gol dan 17 assist dari total 41 caps, membuat Ulrich diprediksi akan segera naik kelas ke tim senior atau tim utama Stuttgart. Itulah kenapa orang seperti Pak Erik jelas nggak akan melepaskan gitu aja pemain seberbakat ini. Apalagi kalau anaknya terbuka. Ya udah kocak berarti kalau nggak digas, kan gitu. Ketiga adalah Pascal Schreik. Nah, kalau ini emang butuh effort lebih buat meyakinkan. Sebab musim depan, Pascal akan main di IPL lagi. Mengingat list juga promosi musim depan. Jadi pastinya masih ada kemungkinan dia akan masuk timnas Belanda, walaupun itu juga nggak gampang. Nah, Pascal sendiri emang udah lama dikaitkan sama Indonesia. Dan jika dia bisa join, wah asli, berkah banget. Sebab selain jago main sebagai center back, Pascal juga bagus ketika main sebagai back kiri ataupun gelandang bertahan. Nah, bisa dibayangkan jika dia masuk, betapa mewahnya lini belakang kita. Karena diisi pemain dengan level pengalaman kompetisi. Emil Laudeiro, CSC, Kevin Digg, Mesil Kars adalah nama-nama yang pernah berhadapan dengan pemain kelas dunia di top level Eropa. Pertandingan yang digelar pada Minggu malam 29 Juni tahun 2025 di Stadion Indomilk Arena menjadi pembuka penting bagi perjuangan Garuda Pertiwi untuk melangkah ke putaran final turnamen sepak bola wanita paling bergengsi di Asia. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh gelandang muda berdarah Indonesia Belanda Isa Worps, sekaligus tampil sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Sejak menit awal, pertandingan berlangsung dalam intensitas tinggi. Meski tampil sebagai tuan rumah, timnas putri Indonesia sempat mendapatkan tekanan dari Kirgistan. Permainan terbuka yang diterapkan oleh pelatih Satoru Mochizuki menampilkan kombinasi permainan cepat dan dominasi di lini tengah. Meski begitu, kelemahan dalam penyelesaian akhir, banyak peluang terbuang sia-sia. Beberapa kali percobaan dari luar kotak penalti dilakukan oleh Zahra Musdalifah, Rosdilah, dan Vini Silvianus. Namun, masih belum mampu membuahkan hasil. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum mampu mencetak gol. Pertandingan berjalan seimbang, meskipun Indonesia lebih dominan dalam penguasaan bola. Taktik pressing tinggi yang diterapkan tuan rumah berhasil menekan Kirgistan. Tetapi, tanpa penyelesaian akhir yang efektif, babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua, intensitas permainan masih tetap tinggi. Indonesia tidak menurunkan tempo dan terus mencoba membongkar pertahanan Kirgistan. Peluang demi peluang kembali tercipta. Namun baru pada menit ke-66 kebuntuan berhasil dipecahkan. Melihat skema serangan yang diawali dari tengah lapangan, bola liar jatuh di kaki Isa Worps yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut gawang dan tak mampu dihentikan oleh kiper Kirgistan. Gol ini disimpulkan disambut meriah oleh rekan-rekan satu tim dan pendukung di stadion. Penampilan Isa Worps dalam laga ini sangat impresif. Selain mencetak gol kemenangan, pemain berusia 20 tahun ini menjadi motor serangan dengan kecepatan, kemampuan dribble, dan visi bermain yang luar biasa. Pelatih Satoru Mochizuki tak ragu untuk memberikannya pujian. Menurutnya, Isa merupakan salah satu pemain yang memiliki potensi besar dan masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Isa sendiri mengaku gugup sebelum pertandingan, namun perasaan itu berubah menjadi kegembiraan setelah ia berhasil mencetak gol penting bagi timnas Indonesia. Isa Worps lahir di Belanda pada 3 Juni tahun 2005. Ia kini memperkuat NAC Breda, klub yang berlaga di RST Divisi atau kasta kedua sepak bola wanita Belanda. Meski tumbuh besar di Eropa, Isa memiliki darah Indonesia dari sang ayah Aswin Arnoldus Worps yang merupakan keturunan Minangkabau dari Padang, yang merupakan bagian dari 4 pemain diaspora yang dipanggil ke timnas putri Indonesia untuk kualifikasi ini. Bersama dengan Iris Derau,
Emily Nahon, dan Felicia Dezuk. Kemenangan ini membawa Indonesia mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua di klasemen sementara grup D. Tepat di bawah Taiwan yang sebelumnya membantai Pakistan dengan skor telak 8-0, sistem kompetisi kualifikasi hanya memberikan 1 tiket langsung ke putaran final Piala Asia Wanita 2026 kepada juara grup, sehingga Indonesia harus memenangkan semua pertandingan tersisa. Pertandingan berikutnya akan mempertemukan Indonesia dengan Pakistan pada Rabu 2 Juli tahun 2025 di tempat yang sama. Namun, mengingat Taiwan unggul secara signifikan dalam selisih gol, Indonesia tidak cukup hanya menang atas Pakistan, melainkan juga harus menang besar untuk menjaga peluang lolos. Skenario kelolosan pun menjadi perhatian. Jika Indonesia berhasil menang besar atas Pakistan dan menahan imbang atau mengalahkan Taiwan, maka peluang lolos sangatlah terbuka. Namun, jika hanya imbang dengan Pakistan atau hanya menang tipis, maka Indonesia harus bergantung pada selisih gol dalam menentukan nasibnya. Kekalahan dari Pakistan bahkan bisa menggugurkan harapan Indonesia lebih awal. Oleh karena itu, 2 pertandingan tersisa menjadi sangat krusial bagi skuad Garuda Pertiwi. Secara taktik, pelatih Mochizuki menunjukkan pendekatan yang cukup efektif dengan menggabungkan pemain lokal dan diaspora. Namun, penyelesaian akhir tetap menjadi pekerjaan rumah, terutama mengingat banyaknya peluang yang gagal dimanfaatkan secara maksimal. Timnas Putri Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menciptakan sejarah kembali lolos ke putaran final Piala Asia. Sebelumnya, Indonesia terakhir kali tampil di putaran final pada tahun 2022 di India. Setelah vakum selama lebih dari 3 dekade, kini dengan regenerasi yang sedang berjalan, dengan adanya pemain diaspora, Garuda Pertiwi memiliki peluang realistis untuk melanjutkan tren positif tersebut. Partisipasi di Piala Asia 2026 menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai ajang kompetisi tingkat tinggi, tetapi juga sebagai bagian dari jalur menuju Piala Dunia Wanita ke-2027. Oleh karena itu, keberhasilan melangkah ke putaran final akan membuka banyak peluang baru bagi sepak bola wanita Indonesia, baik dalam hal exposure internasional, dukungan sponsor, hingga peningkatan sistem pembinaan pemain dengan semangat juang yang tinggi, strategi yang matang, dan kekompakan tim yang terus dibangun. Timnas Putri Indonesia kini menatap 2 laga tersisa dengan tekad kuat. Issa Warps dan kawan-kawan memiliki beban sekaligus peluang besar untuk membawa nama Indonesia bersinar di kancah Asia. Jika mereka mampu mempertahankan performa dan menyempurnakan aspek yang masih kurang, bukan tidak mungkin Garuda Pertiwi akan mencatatkan prestasi bersejarah di tahun 2025 ini.